Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Kebijakan pemohon paspor baru yang harus memiliki tabungan sebesar 25 juta dibatalkan sesuai dengan surat dari imigrasi dan Kemenkumham Pusat yang menilai banyak keberatan dari masyarakat pemohon paspor. Sementara itu dari informasi imigrasi pusat, ketentuan mengenai saldo atau jaminan sebesar 25 juta dimaksudkan untuk pemohon yang bertujuan wisata agar diketahui kecukupan dana saat berlibur ke luar negeri. Jadi uang tersebut menjadi indikator jika pemohon benar-benar ingin berlibur, bukan sebaliknya untuk bekerja melalui mekanisme non-prosedural dan diibaratkan saldo tersebut untuk biaya selama berlibur. Pihak imigrasi kelas 2 Jember berharap masyarakat pemohon paspor khususnya di Jember untuk tidak resah karena kebijakan tersebut resmi dibatalkan. Itu belum tidak jadi dijalankan, Mas, karena kita mengingat ada yang terakhir dari surat edaran dari sini dari Dirjen Imigrasi, iya kan, yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2017. Di situ menerangkan bahwa untuk tidak lagi memberlakukan ketentuan melampirkan buku tabungan dengan nominal saldo sekurang-kurangnya 25 juta bagi pemohon paspor dengan tujuan wisata sebagai persyaratan tambahan. Jadi ini dipertegas tidak lagi memperlakukan. Jadi otomatis yang prosedur itu dibatalkan. Kalau sebelumnya sebenarnya seperti apa sih, Mas? Kita belum pernah menerapkan itu karena kita sebagai pelaksana di sini harus menunggu surat keputusan atau surat edaran dari pimpinan kita yang di pusat. Apabila itu benar dan memang betul segera dilaksanakan, kita laksanakan. Tapi kalau baru isu saja kita belum bisa kita jalankan karena sudah dipertegas di surat edaran ini di tanggal 20 Maret 2017 IMGR 01011029 sudah dipertegas itu tidak diberlakukan lagi. Dari Sumber Sari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sales Supervisor Yamaha Area Jember Yudi Rizga membenarkan terjadi penurunan omset di bulan Februari perihal adanya kasus yang menimpa Yamaha, yaitu dugaan monopoli harga sepeda motor. Namun meski demikian untuk bulan ini minat masyarakat kembali tumbuh dan penjualan berjalan secara normal. Secara umum yang pengaruh dengan signifikan enggak, tapi ada efek sedikit kekhawatiran dari masyarakat juga untuk memiliki motor baru. Intinya seperti itu. Artinya pas kami di pusat KPPU apakah ada penurunan grafik penjualan atau seperti apa? Ada penurunan grafik di bulan kemarin, tapi saat ini sudah mulai stabil kembali. Enggak terlalu besar sih penurunannya, paling sekitar 2-3% aja. Seperti diketahui sebelumnya, Yamaha dan Honda diduga melakukan monopoli persaingan usaha, yaitu dengan menjual harga motor yang seharusnya di pasar Indonesia hanya 8 jutaan, namun kedua produsen tersebut melakukan kesepakatan dengan menjual di harga 14 hingga 18 juta. Menurut data KPPU, Yamaha dihukum dengan sanksi denda 22 miliar dan Honda dihukum dengan sanksi denda sebesar 22 miliar. Dari Kaliwates Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Puluhan pelajar SMA, MA, dan SMK yang ada di Kecamatan Panti Jember secara khusyuk mengikuti acara pembacaan istighosah dan doa bersama yang digelar oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dan IPPNU PAJ Kecamatan Panti Jember. Kegiatan tersebut dilakukan agar pada saat pelaksanaan ujian nasional atau UN pada tanggal 3 April 2017 mendatang diberikan ketenangan dan kemudahan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Tidak hanya doa dan zikir, para siswa-siswa ini juga diberi siraman rohani. Kedepan, acara tersebut akan menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya.
diadakannya acara ini karena kami sendiri akan melaksanakan ujian nasional. Nah, nantinya kami diberi kemudahan dan kelancaran saat melaksanakan ujian nasional itu sendiri. Maksud daripada tujuan Ibnu Menku mengerat silaturahmikan teman-teman yang berbeda sekolah. Jadi kita di sini sebagai wadah ataupun himpunan daripada sekolahan lain. Menurut saya dengan adanya ijazah ini lebih mematangkan saya untuk mendalami ilmu agama dan lebih melancarkan saya, mempersiap saya dalam UN nanti. Saya kesiapan di sini les di sekolah dengan pemantapan ujian nasional. Dari Panti Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Ujian nasional berbasis komputer masih tergolong model ujian yang baru bagi para siswa khususnya di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, pihak sekolah harus benar-benar mempersiapkan fasilitas dan mental siswa agar ujian berjalan dengan baik. Tidak terkecuali di SMPN 2 Jember. Sekolah ini sudah menyediakan fasilitas yang cukup untuk pelaksanaan ujian nantinya. Bahkan tidak jarang sekolah ini menggelar simulasi ujian untuk siswanya. Hal itu dilakukan agar para siswa lebih terbiasa sehingga tidak kaku pada saat ujian berlangsung. Di sekolah ini juga terdapat 300 lebih komputer yang memang dipersiapkan untuk UNBK. Bahkan dalam simulasi ujian ini pihak guru sengaja mematikan aliran listrik agar di saat ujian nanti siswa tidak panik jika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Bagus Mas, karena di samping ada simulasi dari pusat, kita biasakan juga ulangan harian pakai online, terus tryout MKKS juga pakai sistem CBT juga. Sudah kita persiapkan, termasuk maintenance-nya juga, sampai yang gladi bersih. Selama uji coba itu ada kendala? Memang kita buat kendala Mas, jadi kita rekayasa pada saat mengerjakan listrik kita matikan, jadi anak-anak biar terbiasa dengan psikologisnya. Jadi kalau ada kejadian lampu mati atau internet putus, anak-anak mentalnya sudah siap. Nggak panik gitu ya? Tidak ada kepanikan di situ. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pawai ogo-ogo yang dilakukan oleh warga Umbul Sari ini merupakan tahapan upacara pracatur brata penyepian. Dalam keyakinan umat Hindu, pawai ogo-ogo sendiri merupakan upaya untuk menyerap roh-roh jahat supaya masuk ke dalam ogoh-ogoh tersebut. Sebelum melakukan pawai ogo-ogo, terlebih dahulu dilakukan upacara Tawur Agung Kesange yang dilanjutkan dengan tarian penyambutan. Pawai ogo-ogo sendiri bagi warga desa Sukorno yang selain umat Hindu juga digunakan sebagai ajang bersih desa. Kepala Desa Sukorno Haji Hoiri mengatakan dengan diadakannya pawai ogo-ogo ini guna menghormati hari raya umat Hindu yaitu Hari Raya Nyepi. Dan dirinya berterima kasih kepada seluruh umat selain Hindu untuk tetap menjaga kerukunan beragama di desanya. Sukorno memang saya wujudkan. Ya memang itu tidak kalah pentingnya dari peran saya lakukan, termasuk saya selaku kepala desa dan penanggung jawab. Memang saya tidak henti-hentinya memberikan satu pemahaman dan pengertian bahwa rasa saling menghormati itu sangat penting. Urusan dunia kita pikir bareng-bareng, urusan akhirat kita nafsi-nafsi. Ketua PHDI Parisade Hindu Dharma Indonesia Iwayan Widiasi mengatakan bahwa tujuan pawai ogoh-ogoh sendiri adalah untuk membuang hawa jahat pada diri kita. Sehingga kita umat Hindu memasuki Hari Raya Nyepi dalam keadaan bersih lahir dan batin. Dirinya juga berharap agar seluruh umat beragama dapat menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap utuh. Selain di arah keliling desa sejauh kurang lebih 5 km,
Sejumlah ogoh-ogoh tersebut kemudian dibakar bersama-sama. Diharapkan roh-roh jahat yang sudah masuk mengikuti ogoh-ogoh bisa musnah bersama pembakaran ogoh-ogoh tersebut. Nanti kita bawa, kita arak keliling kampung, sehingga nanti selesai diarak, dipawaikan begitu, nanti dia akan kita bakar. Sehingga kita masuki Hari Raya Nyepi itu dalam kondisi yang bersih lahir batin. Maka berarti kita akan bisa bekerja lebih baik lagi, bermasyarakat lebih baik lagi, membangun lebih baik lagi, dan kita bisa bersama-sama menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang berbineka, Indonesia yang bersaudara, Indonesia yang bersama. Itu intinya. Dari Umbul Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pembatalan pameran industri kecil menengah atau IKM di Gedung Serbaguna Kaliwates Jember pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2017 lalu dilakukan oleh Bupati Jember Dr. Faida dengan alasan adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap para peserta oleh oknum tertentu. Namun sampai saat ini kasus dugaan pungli ini belum juga dibuktikan. Pemkab Jember belum melakukan tindak lanjut ke pihak yang berwajib atas dugaan pelanggaran tersebut. Padahal pembatalan pameran IKM yang dilakukan Bupati sempat membuat para peserta pameran menjadi kecewa dan dirugikan. PLT Sekap Mirvano mengaku informasi dugaan pungli yang tersebar itu masih sekedar isu, sehingga pihaknya belum bisa memastikan 100% adanya praktik pungli, namun semua sudah menjadi keputusan Bupati. Aja seperti apa? Karena kan ada dugaan pungli. Ya, hanya indikasi-indikasi aja, tapi kita tidak dapat berita lebih konkret lagi. Oh gitu. Nggak ada tindakan mungkin penyelidikan atau seperti apa? Laporan ke Polres? Belum ada, kami kan menunggu informasi juga dari teman-teman. Sejauh mana informasi di lapangan itu yang mungkin jenengan tahu? Ya, masih sekedar isu-isu. Oh, itu masih isu, Pak ya? Oh, jadi belum jelas kalau memang bisa ada pungli, Pak? Ya, emang namanya indikasi isu kan, kita juga nggak bisa nangkap orangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pameran IKM yang rencananya dibuka oleh Menteri Perdagangan Enggar Lukito tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh Bupati Jember. Hal ini membuat penyelenggara dan peserta kecewa dengan tindakan Pemkab tersebut. Nggak jadi pameran, astagfirullahaladzim, kok bisa seperti ini gitu loh. Alasannya apa? Alasannya Bu? Alasannya yang saya dengar bupatinya ya, yang bupatinya yang nggak mengizinkan, disuruh pindah ke pendopo. Itu ya kesel ya, saya sudah booking hotel 3 malam pakai Traveloka yang tidak bisa kembali uangnya gitu loh. Dan saya sebetulnya ada acara di Surabaya. Nilai kerugian Ibu berapa dibikin kira gitu total? Nilai kerugian sulit ya, saya nggak bisa menilai dengan etikanya aja sudah nggak baik. Ya, tapi intinya kecewa gitu Ibu ya? Sangat kecewa. Mewakili UKM-UKM yang hadir di sini, apalagi saya di luar dari kota Jember, saya sangat kecewa. Mohon ya, sebagai pejabat di daerah sini, mohon tolong hargai dong UKM kita. Kok kayak kita nggak dianggap seperti. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sampai kini keluarga Kiki Fatma Yunita, korban oplosan asal desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember masih diselimuti duka. Apalagi meninggalnya gadis di bawah umur tersebut diduga karena dicekoi minuman keras oplosan oleh temannya sendiri hingga mengalami overdosis. Sebenarnya kasus tersebut sudah ditangani Satuan Polisi Polres Jember, bahkan beberapa waktu lalu makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Namun hingga kini pihak keluarga korban masih belum mendapat kejelasan tentang perkembangan kasus tersebut. Padahal Vicky, selaku kakak kandung korban, dirinya sudah memberi kesaksian kepada petugas kepolisian bahwa sebelum kejadian adiknya dijemput oleh temannya yang berinisial E untuk diajak main. Kakak korban menilai bahwa adiknya diberi minuman oplosan hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia karena busa yang keluar dari mulut jenazah merupakan pertanda yang tidak wajar. Alkohol sama kuku bima. Alkohol sama kuku bima. Ya. Ikin disuruh minum? Ya. Disuruh minum. Terus adiknya itu dikasih 1 kali lagi, terus duduk batuk-batuk langsung di situ adiknya. Terkapar di situ, jatuh di situ. Ya. Sempat mengeluarkan busa itu? Ya, busanya itu warna coklat-coklat gitu. Oh, ya.
tanggung jawab lah, masa nggak ngerti keadaannya kayak gini gitu. Tanggung jawab seperti apa yang diminta adik? Ya saya ingin adik saya hidup lagi, tapi gimana lagi teman-teman nggak gitu. Sofi selaku ibu korban meminta kepada Polres Jember selaku penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga para pelaku bisa diadili. Sama kami di sini gitu, berbelasungkawa kah atau apa gitu, kok terus langsung menghilang kayak gitu. Jadi minta pertanggungjawaban si rekanannya yang mengajak ini? Iya, saya memang minta pertanggungjawaban dari mereka. Masalahnya kan gini, kalau saat itu anak saya nggak diajak, nggak mungkin kejadian sampai seperti ini. Nah, makanya saya tuh minta, ya kasus anak saya ini memang harus diusut sampai tuntas. Saya minta kayak gitu. Saya maunya anak saya dapat keadilan itu. Dina Aprilia selaku kuasa hukum keluarga korban juga menyayangkan kinerja aparat kepolisian yang lamban menangani kasus tersebut. Padahal sudah jelas siapa yang menjemput dan mengajak korban untuk mengikuti pesta miras pada saat itu. Kalau melihat kasus ini sangat lambat ya penanganannya, soalnya begini, dihitung dari kejadian sampai sekarang ini kan sudah 25 hari. Kalau kasus pidana itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang lambat, karena memang sudah keterangannya sudah jelas gitu loh, siapa pelakunya, siapa buktinya itu apa aja. Yang saya sayangkan, apa mungkin dari keluarga tidak mampu terus dilambat-lambatkan atau gimana saya kan nggak. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan wali murid SMKN 8 Jember mendatangi kantor Persatuan Guru Indonesia atau PGRI Jember. Mereka menyampaikan klarifikasi kepada PGRI Jember bahwa sumbangan wali murid yang diduga pungli sebenarnya sudah disepakati dalam rapat internal komite sekolah. Sumbangan tersebut digunakan untuk membayar ujian sekolah yang memang tidak teranggarkan dalam anggaran pemerintah, sehingga sumbangan tersebut sangat diperlukan untuk membiayai ujian praktek yang biasa dilakukan oleh siswa SMK. Sedangkan untuk siswa yang tidak mampu masih diberikan keringanan berupa penundaan pelunasan. Bahkan dalam rapat tersebut tidak ada satupun wali murid yang menyampaikan keberatan pembayaran sumbangan, sehingga Ketua Komite SMK Negeri 8 Jember, Jakat Waluyo, menyayangkan tindakan wali murid yang secara diam-diam menyebarkan isu pungli. Dikatakan ada pemaksaan. Enggak ada. Kalau nggak membayar terus nggak boleh ujian. Enggak ada, justru saya sebagai komite heran kok ada bahasa-bahasa yang gini, bahasanya siapa ini? Pada waktu pun nggak ada, sampai dengan selesai pun nggak ada. Nggak ada. Jadi itu bahasa yang sama sekali tidak kami sangka-sangka itu. Dan siapa yang ngomong saya pun nggak tahu. Siapa yang ngomong seperti itu kita nggak tahu. Bahkan kita cari siapa yang ngomong yang nggak tahu. Sementara itu, Ketua PGRI Jember Supriyono menyayangkan adanya aturan yang tumpang tindih soal partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Tetapi juga pada huruf C-nya bisa diambil dari pungutan. Sementara pada PP Permendikbud 75 tahun 2016 dinyatakan bahwa pungutan itu dilarang. Jadi ada peraturan yang masih overlap, tumpang tindih dan tidak jelas. Untuk itu saya pikir kalau ini dijadikan pijakan, ya tentunya saya pikir ini juga tidak tepat. Apalagi Permendikbud itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ya, dalam hal ini undang-undang ya. Tentunya peraturan menterinya yang harus tidak berlaku tatkala peraturan yang ada di atasnya mengatur. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah, Waka Sarana Prasarana, dan Waka Kurikulum salah satu SMK di Jember terkena operasi tangkap tangan karena diduga melakukan pungutan liar kepada wali murid. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan aspal di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan mengalami kerusakan parah sepanjang hampir 2 km. Kerusakan jalan tersebut sudah 3 tahun lamanya belum mendapatkan perhatian dari dinas terkait, sehingga lubangan jalan banyak ditutup dengan tanah bercampur bebatuan oleh warga sekitar. Namun usaha warga untuk menutup lubang jalan tidak ada gunanya karena jalan tersebut sering tergenang air saat musim penghujan.
Apalagi gorong-gorong di tepi jalan tersebut mengalami pendangkalan sehingga air tidak bisa mengalir secara maksimal. Menurut Didi, bahwa kerusakan jalan aspal sudah 3 tahun lamanya belum mendapat perhatian dari pemerintah dan kerusakan jalan ini sepanjang hampir 2 km. Dengan kondisi tersebut, banyak pengendara roda 2 mengalami kesulitan saat melintas jalan tersebut. Khawatir roda kendaraan mereka terjebak lubang jalan sedalam hampir 10 cm. Ini jalan kabupaten, Mas. Oh, jalan kabupaten. Iya. Ini sudah lama rusaknya, Mas. Kurang lebihnya tahun 2013, Mas. 2013. Iya. Nggak sampai saat ini, Mas ya. Sampai sekarang belum ditanggulangi oleh pihak kabupaten. Ini sudah ada aspalnya sebelumnya. Sebelumnya awalnya bagus aspalnya. Dari mulai pasar Lojajar sampai mentok. Hampir kalau musim hujan lagi. Kalau iya, sering tergenang air, Mas, ini, Mas. Parah. Sering banyak yang terjebak lubang-lubangan itu ya? Iya, betul. Warga sekitar berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait agar cepat memperbaiki jalan aspal tersebut agar kerusakan jalan tidak semakin parah. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tercatat sebanyak 19 kepala keluarga yang ada di satu pemukiman desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kamis malam tergenang air disertai lumpur pekat. Tercatat sebanyak 19 kepala keluarga yang ada di satu pemukiman di desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kamis malam tergenang air disertai lumpur pekat. Air yang berasal dari luapan sungai ini menyebabkan rumah warga dipenuhi oleh lumpur. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember langsung membersihkan lumpur di rumah-rumah warga dengan menyemprotkan air. Bahkan di saat petugas melakukan pembersihan, fondasi bagian belakang rumah warga longsor akibat tergerus aliran sungai yang hingga Jumat malam dini hari berangsur-angsur surut. Emang ini banjirnya mulai jam berapa, Pak? Tadi ini mulai jam 4:30 sudah banjir. Sampai maghrib itu besar-besarnya maghrib. Sampai ketinggian berapa? Ya 50 lebih. Memang langganan atau gimana, Pak? Jam segini dari lutut saya di depan. Memang langganan di sini? Langganan tiap musim, berapa kali sudah? 11 kali sudah banjir di sini. Sampai masuk lumpurnya gimana, Pak? Nggak tahu ya, apa itu? Kan air kan banyak lumpurnya memang. Jadi tidak ya jadi banyak lumpurnya udah. Ditinggal sama orangnya ini. Banjir terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras selama 3 jam. Sungai yang melintas di pemukiman rumah warga tak mampu menampung tingginya debit air, hingga akhirnya air kiriman dari pegunungan Hyang Argopuro meluap dan menggenangi rumah warga. Ini kurang lebih yang dibersihkan dari sini 1, cuma yang di RT sana masih belum, Mas. Ada 2 regu kan dibagi kita. Ini regu yang pertama, jadi sana yang regu yang kedua. Total berapa yang? Total kurang lebih sementara 19 kakak. Itu rata-rata banjir lumpur, Mas ya? Banjir lumpur. Ini dari mana sih ini airnya? Kita masih kurang tahu, Mas. Luapannya? Iya, luapannya. Ini kalau nggak salah hujannya mulai jam 3, terus airnya yang meluap itu kurang lebih setengah 6. Jam 6-an gitu. Secara asesmen apa saja ini kerusakan atau gimana? Secara asesmen kita ya kerusakan bisa, masih kerusakan sama kita cek semua. Kakak semua, Mas. Tapi untuk saat ini sudah mulai surut gimana? Airnya sudah mulai surut. Kita cuma bersihkan aja. Hingga Jumat dini hari, warga terus membersihkan rumahnya dari genangan air dan lumpur. Beberapa di antaranya berusaha menyelamatkan barang-barang di dalam rumah, termasuk pakaian dan perabotan milik warga yang sudah basah. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kasus dugaan pungutan liar yang dituduhkan kepada sejumlah oknum guru di SMK Negeri 8 Jember terus menjadi polemik. Kuasa hukum PGRI Jember Ahmad Wahyudi menegaskan, jika masih ada kemungkinan 3 tersangka guru SMK Negeri 8 lepas dari tuduhan pungli. Karena menurutnya Permendikbud seharusnya selaras dengan peraturan pemerintah. Namun yang terjadi hingga kini, Permendikbud nomor 75 tahun 2016
justru bertentangan dengan peraturan pemerintah dengan nomor 48 tahun 2008. Tim kuasa hukum PGRI Jember berencana akan menghadirkan saksi ahli atau pakar pendidikan dalam kasus tersebut. Lebih dari itu, PGRI menilai larangan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional SMK harus dikaji ulang. Karena hal ini berbeda dengan SD dan SMP yang memang tidak boleh ada pungutan karena adanya program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. 17 itu adalah sanksi administrasi. Jadi kecuali SD dan SMP ya. SD dan SMP itu jelas itu sudah dilarang, nggak boleh tidak itu. SMK, SMA itu menjadi hal yang harus didiskusikan ulang karena antara PP 48 tahun 2008 dengan Permendikbud 75 itu ada hal yang nanti kalau seandainya ini lanjut itu akan menjadi bahan kita untuk mempertanyakan keberadaan itu. Tentu kita akan menghadirkan pakar ya tentang pungutan itu sendiri. Sebelumnya, Ketua PGRI Jember Supriyono berpendapat bahwa Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang melarang sekolah melakukan pungutan kepada wali siswa sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 yang menyebutkan salah satu sumber pendanaan SMA sederajat dikelola oleh pemerintah adalah dana partisipasi masyarakat. Setelah adanya kasus ini menjadi paranoid ya, mereka serba ketakutan. Mau ini takut, mau ini takut, sehingga salah satu kepala sekolah yang menemui ketua PGRI pada waktu itu menyampaikan, Pak, saya ini gembiranya gitu ya, hanya pada hari Sabtu saja. Loh kenapa begitu? Karena sepanjang Senin sampai Jumat kita takut tahu-tahu nanti ada tim yang datang hadir di sekolah menangkap saya gitu loh. Nah ini kan kondisi yang saya pikir tidak mendukung ya, apalagi saat ini sekolah dalam hal ini pemerintah sedang menyiapkan kegiatan akhir yang namanya ujian nasional bagi kelas 3 gitu loh ya. PGRI berharap kasus dugaan pungli ini tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Karena tidak sedikit guru dan kepala sekolah yang mengaku waswas sehingga tidak berani membuat keputusan strategis di sekolah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi para petani baru gamping di Desa Grenden, Kecamatan Puger makin terpuruk. Hal ini dikarenakan banyaknya stok gamping di pasaran dan sepinya pembeli batu gamping. Di samping itu, dalam 1 minggu belakangan harga batu gamping di pasaran anjlok. Harga batu gamping anjlok dari Rp90.000 per kuintal menjadi Rp72 per kuintal. Kejadian ini banyak membuat para petani batu gamping menjadi kalang kabut karena biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harga jual di pasaran. Akibatnya para petani terancam gulung tikar. Namun faktor industri batu gamping yang dahulu sering membeli batu gamping olahan para petani lokal, kini sudah tak lagi bekerja sama dengan para petani batu gamping di Puger. Hal ini juga membuat petani susah memasarkan hasil batu gamping tersebut. Sekarang harga gamping 72. Per apa itu, Pak? Per kintal. Kan gitu. Harga biasanya berapa, Pak? Harga biasanya 90 lebih. Nah, sekarang ini satu minggu ini sudah langsung anjloknya itu, ya itu 75, sekarang tinggal 70. Nah, itu. Nah, ini kemungkinan bisa-bisa anjlok lagi ini. Kenapa ini, Pak? Karena itu tadi petani, ya itu tadi membuangnya cuma ke petani kebedakan gitu toh. Nah, setelah bedak itu sudah penuh angka tanam, ya itu tadi. Jadi harga sekarang kan turun, sudah ada yang beli, kan gitu. Kalau berapa banyak sih Pak yang gulung tikar dari petani? Yang gulung tikar bisa-bisa ya itu tadi. Kemarin istilahnya 100%, sekarang kemungkinan tinggal 15%-nya sudah. Petani yang masih aktif kan itu. Sedangkan ini juga petaninya yang masih aktif ya tele-tele seperti saya ini. Kan gitu. Kalau seperti saya ini ya itu tadi, tidak berjuang gimana caranya supaya bisa diangkat sama perusahaan dikit-dikit, ya sudah kita juga ya bisa-bisa ya gulung tikar juga. Pak, kerugian per satu kali bakar itu perkiraan berapa, Pak? Kalau harga tetap 70, Pak? Kalau harga tetap 70 ya itu tadi, dulunya 90 ya itu tadi.
dikalikan saja 90, kalau per tonnya kan 9 juta per 10 tonnya. Kalau sekarang bandanya 70 kan 7 juta per 10 tonnya. Kan sudah 2 juta yang hilang. Merugi, Pak. Merugi. Kalau sampai 5 truk, 2 kali 5 sudah 10 juta kan per 1 kali bakar yang hilang. Nah kalau harga tetap 90 kan kita tetap 10 juta yang masuk ke kita. Jadi kalau 70 ya 10 juta yang hilang kan itu. Kalau sampai 10 bakaran kan 20 juta. Ya habis modal kita. Itu kebanyakan jadi petani gulung tikar, Pak, ya. Itulah kebanyakan. Keinginan kepada pemerintah Kabupaten Jember itu gimana? Ya kalau bisa seperti pemerintah Jember, Kabupaten Jember ya kalau bisa ya tolonglah masyarakat seperti petani-petani gamping, istilahnya carikan solusi gimana caranya supaya petani ini tetap bangkit kerja supaya tidak kebingungan seperti inilah. Kalau itu harga mungkin Pak? Iya dari harga. Ya makanya kita seperti kita ini supaya seperti pemerintah Jember ya itu supaya diperhatikan seperti petani-petani lokal seperti saya ini supaya harga gimana caranya, carikanlah solusi gimana caranya kan gitu supaya perusahaan itu bisa mengambil ke petani tekan sedikit-sedikit kan gitu. Kalau tidak gitu ya kita bisa-bisa ya gulung tikar. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan lansia mendaftarkan diri untuk berhaji di kantor Kemenak. Ini terjadi lantaran adanya aturan baru jika lansia yang telah mendaftar haji terakhir pada akhir Desember 2015 dapat mengajukan percepatan pemberangkatan haji tahun ini. Kesempatan emas ini tak disia-siakan para lansia untuk mengajukan percepatan beribadah haji. Sayangnya banyaknya lansia yang tidak dapat mengurusi sendiri dimanfaatkan oleh calo dan maklar yang banyak bergentayangan. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan lansia dengan membantu jasa pengurusan ibadah haji dengan meminta biaya tertentu. Namun dengan tegas, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Jember menolak jika lansia didaftarkan oleh orang lain dan tidak menyertakan orangnya ke kantor Kementerian Agama Jember. Sempat terjadi ketegangan antara Kasih Haji dan Umroh Kemenak Jember dengan para pengantar yang diduga calo tersebut, yang memaksa agar lansia yang didaftarkan segera diloloskan sebagai calon jamaah haji untuk berangkat tahun ini. Namun petugas menolak dengan tegas jika persyaratan administrasi tidak memenuhi. Para lansia juga tidak bakal lolos. Bagi Imam Malik Sujarwo, lansia kebijakan tersebut tidak disia-siakan. Dirinya akan mengajukan untuk ikut pemrograman percepatan haji tersebut karena usia Imam Malik sudah 76 tahun. Pak, senang nggak Pak? Ini kan ada prioritas untuk lansia Pak ya, usia 75 tahun ke atas yang berangkat haji. Gimana, senang nggak perasaan? Ya jelas. Kan senang hati. Sudah menunggu berapa tahun Pak? Kalau saya tuh tahun 2015 pengajuannya. Kalau umur saya sekarang 76 tahun Pak. Ini program lansia ya. Kenapa tertarik dari itu? Ya karena ada program seperti itu ya, ada harapan untuk lebih awal ya. Usia itu juga walaupun tidak jadi pedoman hidup ya, tapi kan mempengaruhi juga. Kalau misalnya masih menunggu, itu kan bisa juga tidak sampai umur sudah dipanggil sama Tuhan kan tidak terlaksana. Sendiri awal mendaftar kapan itu Pak? Ya? Awal mendaftarnya kapan dulu? Saya? Oktober 2015. Sementara itu, Misbahul Munir, Kasih Haji dan Umroh Kemenak akan menindak tegas para pengantar yang diduga para calo yang beroperasi di Kemenak. Jika perlu, para lansia melaporkan kepada polisi jika mereka dipungut biaya oleh para pengantar yang diduga calo untuk mengurusi perihal ibadah haji di kantor Kemenak. Seperti panjenengan pirsa, kami sedikit agak ketat ya, bahkan cenderung ketat ya bagi siapapun yang mengajukan lansia, yakni adalah calon jamaah haji yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan usianya sudah 75 tahun
atau ke atas itu dapat mengajukan permohonan percepatan karena usia lanjut. Itu pun kami secara tegas bahwa yang bersangkutan harus datang ke sini, dan kami menyampaikan bahwa dalam hal permohonan lansia ini tidak ada dana sama sekali, tidak ada pungutan sepeser pun untuk permohonan lansia, sehingga harapan kami kepada beliau-beliau yang datang bisa mendengar dari saya langsung bahwa saya tidak pernah minta. Bahkan saya wanti-wanti ketika jamaah ini datang ke sini, termasuk diantaranya ini adalah permohonan lansia, mungkin nanti bisa di-share. Itu kami sampaikan tidak ada dana sama sekali. Kalau ada orang datang ke rumahnya jamaah yang telah mengajukan lansia, minta uang dan lain sebagainya, itu tidak benar. Itu berarti oknum, dilaporkan saja ke polisi. Ya, sekali lagi tolong diingat bahwa tidak ada dana sepeser pun terkait dengan pengusulan atau permohonan berangkat karena lansia. Misbahul menambahkan tiap hari setidaknya ratusan lansia mendaftar untuk ikut program percepatan ibadah haji. Namun, pihaknya akan menyeleksi sesuai ketentuan kelengkapan administrasinya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Banyak masyarakat yang sengaja menikmati libur nyepi dengan mengunjungi Taman Wisata Botani Sukorambi dengan konsep alam ini. Nah, di awal kita akan disuguhi tempat penangkaran hewan seperti kuda, kelinci, kalkun, serta burung, dan juga diselipkan edukasi tentang hewan-hewan tersebut. Seperti salah satu pengunjung ini, misalnya Feriana mengaku sengaja datang hari ini ke Taman Botani untuk mengisi waktu libur nyepi. Selain itu juga untuk mengenalkan dan mengedukasi fauna yang ada kepada anaknya. Pengennya renang, terus mengenalkan sama anak-anak. Ini keponakan kebetulan baru datang juga dari Jawa Tengah ya. Terus sama anak saya yang kecil ini mengenalkan hewan-hewan yang seperti ini. Jadi melatih keberanian anak-anak mengenalkan hewan-hewan yang ada di sini. Itu juga kebetulan saya juga libur, jadi ya hanya momen-momen seperti ini yang bisa dengan anak-anak gitu. Selain tempat penangkaran, para pengunjung juga disuguhi spot untuk melakukan foto maupun selfie karena banyak ornamen menarik di sepanjang jalan. Sementara itu, menurut pengelola, di hari libur pengunjung yang mendatangi tempatnya cukup signifikan dibanding dengan hari biasanya. Bahkan di libur nyepi kali ini, banyak wisatawan dari luar kota yang dengan sengaja mampir untuk menikmati wisata alamnya. Untuk hari raya nyepi, alhamdulillah kita ada peningkatan. Jadi kita mulai hari Sabtu, Minggu sampai hari raya nyepi ini, pada hari Selasa ini ada peningkatan yang lumayan sekitar 50% dari hari Sabtu, Minggu yang pada umumnya. Biasanya apa warga Jember aja yang datang? Untuk hari raya nyepi kebetulan banyak dari wisatawan pengunjung dari Bali. Kebetulan mereka juga dari nyepi, warga yang sudah lama bekerja di Bali untuk kembali ke tanah Jawa. Untuk sambil libur nyepi, mereka melakukan wisata-wisata di tempat, salah satunya di tempat kami yang ada di Taman Botani Sukorambi ini. Dari Sukorambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di Politeknik Negeri Jember ini, mahasiswa asal Cina diajarkan teknik handling pada domba dengan tujuan agar bisa dipraktekkan di negara asalnya kelak. Dengan teknik yang benar, hewan ternak yang akan disembelih maupun ingin dilakukan pengobatan akan merasa nyaman dan tidak berontak. Teknik tersebut yakni sit down sit atau teknik mendudukan hewan dan knock down sit atau teknik merobohkan ternak. Meski tampak kesulitan, namun mahasiswa Cina ini terlihat cukup antusias belajar kedua teknik tersebut. Bahkan tak canggung, para mahasiswa langsung ikut mempraktekannya. This handling sheep is the country you have? Yeah, in our country, have this sheep. Yeah, also have golden sheep and this normal sheep. Oh, normal sheep. Oh. Tidak ada domba di sana. Perasaannya senang ya? Ya, senang.
Sementara itu, menurut dosen pendamping, dengan pembelajaran teknik handling ini diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa dari Cina ini. Pelajaran tentang handling domba. Handling domba ini dilakukan untuk menangani domba yang akan dilakukan pada proses penanganan selanjutnya, seperti pemotongan ataupun pemotongan kuku atau pengobatan. Jadi perlu dilakukan handling. Handling di sini ada dua macam, yaitu tentang handling sit down sheep dan knockdown sheep. Nah, mereka sudah melakukannya dengan baik, meskipun memang ada beberapa kendala karena dia tidak ada domba di negara ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Birman Fantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam.